Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 4 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya, bab 49 ayat 1-6, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 21-33 dan ayat 36-38. Bacaan yang pertama hari ini mengingatkan setiap manusia, saya dan Anda, kita semua, bahwa Allah sedari keabadian, sejak kita dalam kandungan ibu, Allah telah memanggil kita menjadi alatnya. Dan Allah tidak saja memanggil kita sebagai alatnya, tetapi Ia juga mulai membentuk kita, membentuk manusia yang dipanggilnya itu seturut kehendaknya, supaya menjadi seperti yang diinginkannya, sehingga manusia itu mampu melaksanakan tugasnya, panggilannya, sesuai dengan harapan Allah. Nabi Yesaya mempunyai pengalaman tentang itu. Karena itu, dalam bacaan pertama hari ini, sebenarnya Nabi Yesaya bercerita tentang pengalamannya itu, bahwa sedari keabadian, sejak dikandung ibunya, Allah telah memanggil dia menjadi alatnya. Bahkan Allah membentuk Yesaya, membentuk mulutnya menjadi sebagai pedang yang tajam. Untuk apa? Ya, karena Allah memanggil Yesaya sebagai nabi, supaya mampu melaksanakan peran kenabiannya, maka perlu mulut sebagai pedang yang tajam untuk mengkritisi yang tidak betul dalam kehidupan bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, maka dalam permenungan menurut teks Nubuat Yesaya pada hari ini, seharusnya manusia itu, karena sejak keabadian, sejak dikandung ibu, sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi alatnya. Dan Allah membentuk manusia yang dipanggilnya itu seturut kehendaknya, supaya bisa menjadi atau melaksanakan secara baik dan benar sebagai alat Yahweh, alat dari Allah. Seharusnya manusia itu sejak awal, bahkan dalam perjalanan hidupnya, menjadi manusia yang baik, yang benar, yang hadir untuk memberikan sukacita dan kegembiraan kepada orang lain. Untuk menyatakan yang benar kalau benar, dan menyatakan yang salah kalau salah. Itu peran kenabian. Dan itu panggilan Allah kepada setiap manusia, saya dan Anda. Termasuk itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kenabian dari Nabi Yesaya. Saudari dan saudara yang terkasih, seharusnya kita manusia ini menjadi orang baik dan tidak akan pernah menjadi atau ada orang yang jahat. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada orang yang tidak baik? Mengapa ada orang yang jahat? Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya bercerita atau menyampaikan atau mengungkapkan isi hatinya, bahwa ada di antara para muridnya yang akan menyerahkan dia dan yang akan menyangkali dia. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam konteks bacaan pertama, sekali lagi
Seharusnya tidak ada manusia termasuk para murid Yesus yang pada akhirnya tidak baik dalam perjalanan hidupnya menjadi murid Yesus. Seharusnya apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa ada di antara para muridnya yang akan menyadarkan dia, seharusnya tidak jadi. Seharusnya tidak seperti itu. Juga ada cerita Yesus bahwa ada muridnya yang akan menyangkal dia. Seharusnya juga tidak terjadi seperti itu. Mengapa? Karena sekali lagi, sejak dikandung ibu, sejak keabadian, semua manusia, termasuk para murid, sudah dipanggil untuk menjadi alat di tangan Allah. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menjadi kemuliaan nama Allah melalui kehidupannya. Tetapi kalau akhirnya Yesus sendiri menyatakan bahwa ada di antara muridnya yang akan menyerahkan dia dan yang akan menyangkal dia. Itu artinya dalam perkembangan ternyata manusia itu dalam diri murid Yesus telah melenceng dari panggilan yang sebenarnya ada dalam dirinya sejak keabadian. Pertanyaannya, mengapa terjadi demikian? Jawabannya adalah dalam perjalanan manusia yang dipanggil sejak keabadian menjadi alat di tangan Allah, artinya menjadi orang yang baik. Dalam perjalanannya salah memilih. Jadi kesalahan pada manusia itu sendiri yang mau memilih jalan lain. Tidak memilih jalan seperti yang ditentukan oleh Allah untuknya. Ini yang kemudian membuat banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Yang seharusnya baik, tetapi kemudian dalam perjalanan menjadi tidak baik. Manusia yang menjadi tidak baik, itu berarti telah salah memilih hidupnya. Artinya, setiap kejahatan yang ada, setiap kekeliruan, kehancuran hidup manusia, itu tidak karena Allah. Tetapi karena manusia sendiri yang salah memilih hidupnya. Salah memilih sikapnya. Salah memilih keputusannya. Salah memilih jalan hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih. Yesus adalah utusan Allah dari satu sisi. Maka sejak keabadian, Yesus telah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap pada jalan itu. Artinya Yesus menjalani hidupnya sesuai dengan harapan Allah dan panggilan Allah atas dirinya. Sementara murid-muridnya tidak. Karena mereka salah memilih jalan hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih. Saya dan Anda diingatkan bahwa sejak keabadian, sejak kita berada dalam kandungan ibu kita masing-masing, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi alatnya. Alat yang mau dipakai oleh Allah. Allah mau memakai kita supaya melalui kita Allah dipermuliakan. Melalui pekerjaan-pekerjaan kita Allah dimuliakan. Sama seperti Yesus telah mempermuliakan Bapanya melalui pekerjaan-pekerjaannya. Karena ia telah mempermuliakan Bapanya melalui pekerjaan-pekerjaannya yang melaksanakan secara bertanggung jawab dan taat kepada Bapanya, maka Bapanya akan mempermuliakan dia. Siapapun yang mempermuliakan Allah dalam hidupnya
pada gilirannya Allah akan mempermuliakan dia. Saudari dan saudara yang terkasih, ada bersama Yesus belum tentu menjadi jaminan bahwa orang yang ada bersama Yesus itu baik hidupnya. Penting bagi kita mengimani Yesus, menjadi pengikut Yesus, belum tentu menjadi jaminan bahwa kita adalah orang-orang baik. Dan itu sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Kita mau tunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar ada bersama Yesus, tetapi kita mau menjadi seperti Yesus yang dari awal sampai akhir hidupnya tetap menjadi orang baik. Allah telah menentukan kita untuk menjadi orang yang baik sejak keabadian, sejak kita dikandung ibu kita. Maka jagalah itu dalam perjalanan hidup selanjutnya, supaya kita tetap menjadi orang atau manusia yang atau seperti yang direncanakan oleh Allah sejak keabadian itu. Tuhan memberkati.